Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yaitu Ahmad Jainil Fadil dan Jamaluddin Muhammad Akbar akan menyampaikan materi yang berjudul metode membaca nyaring. Marilah kita masuk kepada materi, yaitu menurut Crow dan Mountain 1905 menjelaskan bahwa membaca nyaring hendaknya mempunyai tujuan tertentu dan tidak menggunakan format round robin. Bermaksud dengan round robin adalah setiap siswa secara random mendapat giliran untuk membaca nyaring satu paragraf. Membaca nyaring dengan format round robin menyebabkan siswa kurang menyimak apa yang disampaikan oleh temannya, padahal menyimak merupakan keterampilan yang harus diajarkan kepada siswa. Harris dan Sipai 1990 mengatakan bahwa membaca bersuara mengontribusikan seluruh pengembangan anak dalam banyak cara. Di antaranya sebagai berikut, yaitu membaca nyaring. Nyaring memberikan guru suatu cara yang cepat dan valid untuk mengevaluasi keterampilan membaca yang utama, khususnya pemenggalan fakta, perasa dan untuk menemukan kebutuhan pengajaran yang spesifik. Membaca nyaring memberikan latihan berkomunikasi lisan untuk membaca dan bagi yang mendengar untuk meningkatkan keterampilan menyimaknya. Membaca nyaring juga bisa melatih siswa untuk mendramatisirkan cerita dalam memerankan pelaku yang terdapat dalam cerita. Membaca nyaring menyediakan suatu media di mana guru dapat bimbingan yang bijaksana bisa bekerja untuk meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, terutama bagi anak yang pemalu. Jadi kesimpulannya, membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan bersuara dengan memperhatikan struktur kata yang majemuk dan frasa dan kalimat, lafal, intonasi, dan jeda. Tekanan dalam bahasa Indonesia jatuh pada suku kedua dari belakang. Pembaca nyaring harus dapat pula mengelompokkan kata sesuai dengan kelompoknya agar jelas maknanya bagi pendengar. Membaca nyaring merupakan aktivitas antara guru dan murid ataupun pembaca dengan pendengar untuk bersama-sama memahami makna suatu bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya-tanya kepada murid-murid, apakah murid-murid Bapak sudah tahu huruf vokal? Huruf vokal ada 5, yaitu A, I, O, E, U. Dan sisanya huruf konsonan. Baiklah, kita akan masuk pada praktik membaca nyaring. Sebelum itu Bapak akan menyampaikan cara membaca nyaring, yaitu caranya membaca dengan nyaring dan lantang. Baiklah, kita masuk praktik membaca nyaring. Bapak membaca dulu, baru anak-anak mengikuti. Jeri-jeri, bola-bola, bola-bola. Jadi, Harris dan Spey mengatakan bahwa membaca bersuara mengkontribusikan seluruh perkembangan anal dalam banyak cara, di antara sebagai berikut. Membaca nyaring memberikan guru suatu cara yang cepat dan valid untuk mengevaluasi kemajuan keterampilan membaca yang utama, khususnya pemenggalan kata, perasa, dan untuk menemukan kebutuhan pengajaran spesifik. Membaca nyaring memberikan latihan berkomunikasi lisan untuk membaca dan bagi yang mendengarkannya untuk meningkatkan keterampilan dan menyimak. Itulah sebabnya Bapak menyuruh buah-buahan pian para muridnya untuk membaca dengan nyaring.
Membaca nyaring juga bisa melatih siswa untuk mendramatiskan cerita dan memerankan pelaku yang terdapat dalam ceritanya. Lalu sesudah kita membaca, lalu kita bisa berkisahan, bercerita dengan seksama. Nyaman, kita lebih semangat lagi membaca. Membaca nyaring menyediakan suatu media di mana guru dengan bimbingan yang bijaksana bisa bekerja untuk meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, terutama lagi dengan anak yang pemalu. Jadi kita kalau ilmu jangan malu-malu untuk menampilkan yang baik-baiknya aja. Kesimpulan, membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi murid ataupun membaca bersama orang lain. Perasaan seorang pengarang membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan suara, dengan memperhatikan struktur kata-kata, majmuk dan perasa dan kalimat lafal, intonasi dan jeda. Takaran kata dalam bahasa Indonesia jatuh pada suku kedua dari belakang. Pembaca nyaring harus dapat pula mengelompokkan kata sesuai dengan kelompok agar jelas maknanya. Bagi mendengar, membaca nyaring merupakan aktivitas antar guru dan murid atau membaca dengan mendengar untuk bersama-sama memahami makna suatu bacaan. Saran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.